Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lasem yang saya hormati, Bapak Ibu Guru Wakil SMA Negeri 1 Lasem yang saya hormati, Bapak Ibu Guru pendamping kegiatan MPLS yang saya hormati, kakak-kakak OSIS, pendamping, adik-adik berkegiatan di MPLS yang saya banggakan, tak lupa anak-anakku peserta kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 yang Bapak sayangi. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan segala karunia nikmatnya kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan untuk mengikuti kegiatan MPLS ini, walaupun dengan cara virtual, dengan cara online. Salawat salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat yang seutuhnya, sehingga kita mendapatkan syafaat di dunia hingga di akhirat kelak. Anak-anakku sekalian, sebelum mulai materi ini, Bapak mengucapkan selamat kepada anak-anakku yang sudah diterima di SMA Negeri 1 Lasem ini. Patut bersyukur anak-anak, karena nikmat itu luar biasa. Tidak semua anak-anak yang menginginkan menjadi warga SMA Negeri 1 Lasem atau menjadi siswa SMA Negeri 1 Lasem di lingkungan yang ada di lingkungan SMA ini terwujud. Ada beberapa yang harus dengan terpaksa tidak bisa menjadi warga atau siswa SMA Negeri 1 Lasem ini. Sekali lagi, anak-anak patut bersyukur. Salah satu implementasi dari syukur tersebut, anak-anak akan berproses dengan baik di kegiatan belajar mengajar kelak, atau paling dekat anak-anak bisa mengimplementasikan atau mengaktualisasikan rasa syukur itu dengan mengikuti kegiatan MPLS ini dengan sebaik-baiknya. Perkenalkan anak-anak, Bapak Muhammad Hisham Bahtiar Moti, guru sejarah Indonesia atau sejarah wajib kelas 11 dan sejarah peminatan kelas 12 IPS. Anak-anakku sekalian, di sini Bapak akan memberikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Bapak akan memberikan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Mungkin anak-anak sudah mendapatkan materi ini di bangku
SMP. Akan tetapi menurut hemat Bapak masih sangat relevan, masih sangat kontekstual dan sangat aktual materi ini untuk disampaikan di kegiatan MPLS SMA Negeri 1 Lasem. Bapak berharap nanti ya materi ini akan lebih memahamkan anak-anak tentang materi kesadaran berbangsa dan bernegara, melengkapi, lebih memahamkan anak-anak tentang materi ini yang sudah didapatkan sebelumnya. Semoga itu harapan Bapak. Pertanyaan pertama anak-anak yang harus kita jawab seperti yang telah Bapak sampaikan di awal, mengapa materi kesadaran berbangsa dan bernegara ini penting untuk disampaikan. Jadi sekali lagi, mengapa materi kesadaran berbangsa dan bernegara ini penting untuk disampaikan di kegiatan MPLS ini. Jujur saja anak-anak, bahwasanya negara kita itu tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Tampak mulai menurunnya atau lunturnya kesadaran berbangsa dan bernegara sekarang ini. Ini yang menjadi latar belakang mengapa materi berbangsa dan bernegara ini penting untuk disampaikan di MPLS SMA Negeri 1 Lasem. Kondisi ini bisa kita lihat anak-anak dengan kecenderungan terjadinya konflik, baik itu konflik antara individu, kelompok masyarakat yang berbeda agama, ras, suku, budaya, ya, mungkin rendahnya moral penguasa, itu seperti banyaknya kepala daerah dan anggota dewan yang maaf ya terjerat hukum akibat korupsi, gitu kan. Ini memperlihatkan bahwasannya kesadaran akan berbangsa dan bernegaranya itu turun, luntur. Kemunduran kehidupan berbangsa bernegara juga bisa kita lihat anak-anak ya, di fenomena ya kekinian begitu ya. Maraknya ujaran kebencian, penyebaran berita bohong di media sosial, hoax, pornografi, porno aksi, main hakim sendiri, ya, penyalahgunaan media sosial, free sex, narkoba, dan lain-lain. Dan yang lebih besarnya dalam skala yang lebih besar anak-anak, bahwasanya kemunduran atau lunturnya kesadaran berbangsa dan bernegara itu bisa kita lihat dari aktivitas separatisme, radikalisme, dan terorisme di negara yang kita cintai ini. Untuk radikalisme anak-anak, ini nanti Bapak akan memberikan sedikit stressing, penekanan di sini. Karena apa? Karena penelitian yang kita dapatkan bahwasannya virus-virus
tentang radikalisme itu sudah merambah sampai ke dunia pendidikan, yang mana dunia pendidikan seharusnya menjadi tiang utama, penyangga utama dari berkehidupan, ya, berbangsa dan bernegara. Mulai dari sekolah tinggi, sekolah menengah sampai sekolah selanjutnya. Anak-anak, apa itu kesadaran berbangsa dan bernegara? Setelah tadi kita tahu latar belakang pentingnya materi kesadaran berbangsa dan bernegara, maka pertanyaan selanjutnya adalah, sebenarnya itu kesadaran berbangsa dan bernegara itu apa? Langsung saja anak-anak, bahwasanya kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup, ya, dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri, ya, yang dilandasi keikhlasan atau kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Sadar berbangsa dan bernegara adalah sadar bahwasanya kita berada di tempat yang memiliki bahasa, agama, ideologi, budaya ataupun sejarah yang sama, dan mempunyai aturan-aturan baik dalam bidang politik, militer, ekonomi, sosial maupun budaya yang diatur oleh negara. Jadi kita sadar akan itu. Nah, Bapak coba memberikan sebuah analogi di sini untuk memahamkan anak-anak yang selama ini mungkin konsep kesadaran berbangsa dan bernegaranya itu masih mengawang-awang begitu. Jadi saya analogikan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan kesadaran kita bersekolah di SMA Negeri 1 Lasem. Jadi kesadaran bersekolah di SMA Negeri 1 Lasem itu, ya, bisa kita lihat, ya kan, dari siswanya. Dalam hal ini siswa itu warga, ya, warga SMA Negeri 1 Lasem di dalam banyak hal mematuhi peraturan tata tertib, ya, merasa menjadi warga negara, merasa menjadi warga SMA Negeri 1 Lasem, ya. Selanjutnya bangga terhadap SMA Negeri 1 Lasem, mau melakukan apapun demi SMA Negeri 1 Lasem, berkegiatan, berprestasi di SMA Negeri 1 Lasem, begitu. Selanjutnya sopan terhadap Bapak Ibu guru, rukun dengan teman-temannya, kompak, solider, bahkan sakit hati kalau SMA Negeri 1 Lasem itu dihina, dinyek, dijelek-jelekan oleh SMA lainnya. Nah, ini
kesadaran bersekolah di SMA Negeri 1 Lasem. Ya. Nah, analogi ini sudah bisa diterima ya. Nah, kesadaran berbangsa dan bernegara itu ya seperti yang apa itu namanya, Bapak analogikan pada kehidupan yang lebih kecil, yaitu kesadaran bersekolah di SMA Negeri 1 Lasem. Yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara itu ya sikap perilaku yang tumbuh dari kemauan diri ya, yang dilandasi keikhlasan, kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Nah, sudah ini ya, sudah nyambung ya, berarti ya, sudah nyambung. Jadi merasa sebagai warga negara Indonesia, bangga terhadap Indonesia, mencintai Indonesia, begitu kan, rela berkorban untuk Indonesia ya, gotong royong ya, rukun dengan tetangga dan lain sebagainya, begitu kan, mentaati peraturan undang-undang negara. Nah, ini yang dimaksud dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Udah ya, sampai sini clear ya? Oke. Selanjutnya anak-anak, pokok bahasan dari kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya, banyak banget pokok bahasan di sini yang apa itu namanya menunjang ya kesadaran berbangsa dan bernegara. Ada sejarah Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, wawasan Nusantara, nasionalisme, pluralisme, bela negara. Nah, ini nanti yang mutakhir ini nanti kita berbicara materi ini, karena ini menunjang banget tentang materi kesadaran berbangsa dan bernegara, begitu kan. Radikalisme, terorisme, kita juga harus mengenal materi tentang itu. Jadi masih banyak lagi sebenarnya pokok-pokok bahasan kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi apa yang sudah Bapak katakan tadi ya, ini pokok-pokok bahasan ya kan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Lalu arti pentingnya itu apa kesadaran berbangsa dan bernegara? Urgensinya itu apa, Pak? Gitu. Yang utama adalah untuk mewujudkan ya kan, menjaga keutuhan dan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia. Kesadaran berbangsa dan bernegara harus diwujudkan untuk menjaga keutuhan dan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia. Ini urgensi yang utama, ya kan? Jadi kita ya kan mempelajari ini ya kan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara itu adalah untuk menjaga keutuhan dan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia. Kesadaran berbangsa dan bernegara sangat penting ya, karena dapat meningkatkan nilai toleransi antar sesama, memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme warga negara ya, memiliki sifat mencintai dan menyayangi terhadap bangsa ini, menjadi kehidupan bangsa lebih sejahtera dan makmur, menjadi warga negara yang tertib
dan disiplin karena dapat menjadi warga negara yang baik. Ya seperti sudah saya Bapak analogikan tadi, kehidupan bersekolah ini nanti bisa dikaitkan. Jadi semoga sampai sini konsep tentang berbangsa dan bernegara itu semakin dipahami oleh anak-anak. Lalu bagaimana anak-anak untuk upaya meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara itu bagaimana? Nah, banyak sebenarnya, tapi beberapa Bapak sampaikan di sini upaya-upaya meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya, pertama, menelaah kembali sejarah bangsa Indonesia. Ya, termasuk bangsa Indonesia yang plural. Kita harus tahu bahwasanya negara paling plural di dunia itu adalah Indonesia. Kita harus tahu sejarahnya itu, begitu kan? Untuk apa? Untuk kesadaran kita berbangsa bernegara ke depannya. Ya. Mendalami ajaran agama dengan baik dan benar. Jadi begini anak-anak, bahwasanya berbangsa dan bernegara itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, bahkan ya kan, nilai-nilai kesadaran berbangsa dan bernegara itu juga diajarkan di dalam ajaran agama. Jadi agama itu juga mempelajari tentang nilai-nilai kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi antara agama dan negara itu tidaklah bertentangan. Sehingga apa? Di sini itu bisa kita meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya. Selanjutnya memahami nilai-nilai luhur Pancasila, itu yang ketiga. Upaya meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, memahami nilai-nilai luhur Pancasila. Yang keempat, pelaksanaan 4 pilar kebangsaan. Jadi pelaksanaan 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan itu apa? Ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pelaksanaan 4 pilar kebangsaan ini sebagai upaya meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Nanti kita akan sedikit ulas ya tentang pelaksanaan 4 pilar ini. Selanjutnya yang ke-6 anak-anak, menumbuh kembangkan kembali kesadaran berbangsa dan bernegara. Terus yang terakhir adalah menjaga harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah ada. Jadi kita menjaga harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara itu merupakan upaya untuk selalu meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Selanjutnya anak-anak, bahwasanya tadi sudah dikatakan Pak Hisam akan sedikit mengulas tentang implementasi ya 4 pilar kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama ya, di antara di sini ya, perilaku inklusif, terbuka begitu. Mengakomodasi sifat pluralistik. Ya. Tidak mencari menang sendiri. Musyawarah untuk mufakat. Kasih sayang dan rela berkorban. Toleransi dalam perbedaan. Ini anak-anakku sekalian, bahwasanya implementasi 4 pilar kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di antaranya Bapak sampaikan tadi. Selanjutnya anak-anak, faktor-faktor pendukung terciptanya kesadaran berbangsa bernegara itu apa saja Bapak? Ya kan? Di sini mungkin agak apa itu namanya teoritis, tapi nanti bisa ditanyakan ya ke Bapak begitu ya. Faktor pendukung terciptanya kesadaran berbangsa bernegara, ada tingkat keamanahan seorang pejabat begitu,
pemerataan kesejahteraan setiap daerah, keadilan dalam memberikan hak dan kewajiban semua rakyat, kepercayaan kepada wakil rakyat atau pemerintahan. Selanjutnya tegasnya hukum dan aturan pemerintahan. Ini faktor pendukung terciptanya kesadaran berbangsa dan bernegara. Dan lalu Bapak, faktor penghambat kesadaran berbangsa dan bernegara itu apa begitu? Faktor penghambat kesadaran berbangsa dan bernegara itu apa saja? Di antaranya di sini nanti rasa malu berbangsa dan bernegara Indonesia. Jadi di sini ya diperhatikan nih, rasa malu berbangsa dan bernegara Indonesia itu penghambat tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Malu berbangsa bernegara Indonesia. Ketidaktahuan akan nilai-nilai positif atau kekayaan negara Indonesia. Merosotnya tingkat keamanan negara Indonesia. Ketidakpercayaan kepada pemerintah ini juga menghambat kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketidaksengajaan para pemimpin begitu. Ketidaktegasan hukum yang berlaku. Rasa ingin menonjolkan golongan masing-masing. Merosotnya nilai toleransi dan saling menghargai. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Jadi faktor-faktor penghambat kesadaran berbangsa dan bernegara. Anak-anakku sekalian, ini Bapak memang agak kilat karena memang waktu yang diberikan nanti anak-anak bisa menggali lebih dalam, dan yang penting materi PowerPoint ini sudah ada di panitia dan anak-anak bisa mempelajari lebih dalam dan bisa menjadikan itu bahan diskusi lebih lanjut, karena Bapak di sini yang pertama berharap anak-anak itu lebih paham tentang konsep kesadaran berbangsa dan bernegara. Anak-anak sekalian, seperti yang sudah Bapak janjikan tadi, kita akan sedikit bergeser ya, pembahasan yang mungkin anak-anak anak-anak dapatkan ya tentang kesadaran berbangsa dan bernegara itu kan. Pada waktu sebelum-sebelumnya tadi Bapak menjanjikan tentang radikalisme itu kan, permasalahan kekinian yang harus diketahui pelajar untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik ke depannya. Anak-anakku sekalian, bahwasanya tidak dipungkiri ini menjadi duri dalam daging gitu kan, api dalam sekam, bahwasanya dunia pendidikan kita kecolongan gitu kan, dengan banyaknya kejadian-kejadian yang sebenarnya itu tidak terjadi atau sangat langka terjadi pada masa sebelum reformasi, karena Bapak hidup di dua zaman begitu kan, zaman Orde Baru katanya demikian dan reformasi. Kita lihat bahwasanya di sekitar kita mungkin dengan berita di media elektronik, media sosial yang ada bukan banyak yang sivitas akademikanya atau di sini warga dari satuan pendidikan itu yang mungkin terpapar oleh paham-paham yang tidak bersesuaian dengan
Pancasila ideologi bangsa Indonesia, itu kan. Sebagai contoh mungkin di sini ada sekolah yang tidak membolehkan kegiatan upacara bendera, mengharamkan bendera merah putih, menghormat bendera merah putih, gitu kan. Tidak memasang pimpinan negara, itu kan, dan pemilihan pemerintah dalam hal ini presiden dan wakil presiden, tidak memasang lambang negara, itu kan. Jadi sebenarnya apa itu namanya, ini sangat-sangat memprihatinkan di dunia pendidikan anak-anak. Walaupun nanti anak-anak masih agak jauh berpikir tentang apa hubungannya dengan radikalisme, gitu kan. Akan tetapi Bapak apa itu namanya mempunyai kepentingan, mempunyai tanggung jawab untuk memberikan ini kepada anak-anak sedini mungkin, biar anak-anak nanti bisa berpikir, bisa selektif terhadap informasi, terhadap kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak bersesuaian dengan budaya kita, dengan kepercayaan kita, atau bahkan dengan ideologi kita, dalam hal ini Pancasila. Baiklah anak-anak, bahwasanya nanti kita akan bicara tentang pengertian radikalisme, ciri-ciri radikalisme, penyebab radikalisme, dan pencegahan radikalisme. Pengertian radikalisme anak-anak, bahwasanya banyak banget pengertian tentang radikalisme, gitu kan. Itu di sini Bapak ambil contoh bahwasanya dari Kamus Bahasa Indonesia, begitu, radikalisme itu paham atau aliran yang radikal dalam politik, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau perubahan sosial dengan cara kekerasan atau drastis. Selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sikap ekstrim dalam aliran politik, gitu kan. Dalam kamus politik, yang dimaksud radikal adalah orang yang ingin membawa ide-ide politiknya ke akar-akarnya dan mempertegas dengan cara yang sempurna doktrin-doktrin yang dihasilkan oleh usaha tersebut. Selanjutnya, pengertian lain, radikalisme merupakan gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat dengan motif beragam, baik sosial, politik, budaya maupun agama, yang ditandai oleh tindakan-tindakan kekerasan, tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala-gejala yang dihadapi. Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara penekanan dan ketegangan yang pada akhirnya mengakibatkan kekerasan. Jadi nanti ada kata kunci dalam pengertian radikalisme. Di sini nanti anak-anak akan mendapatkan tulisan Bapak di PowerPoint, itu kan. Ini tentang pengertian radikalisme menurut beberapa ahli, begitu kan. Di sini mungkin menurut Rubaidi, radikalisme merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan, begitu. Dan nanti di ini dibaca sendiri lagi. Ciri-ciri radikalisme itu apa, Bapak, gitu kan. Ini menurut Mas Dugi, itu kan, ciri-ciri radikalisme ini diperhatikan betul ya anak-anak. Mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat.
klaim kebenaran selalu muncul dari kalangan yang seakan-akan mereka adalah nabi yang tak pernah melakukan kesalahan, maksum ya. Padahal mereka hanya manusia biasa. Oleh sebab itu, jika ada kelompok yang merasa benar sendiri, maka secara langsung mereka telah bertindak congkak merebut otoritas. Jadi maaf apa itu namanya, kalau ini saya carikan tentang ciri radikalisme ya. Jadi yang lain ya, radikalisme itu mempersulit berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya ya. Kira radikalisme di agama begitu nggih. Dalam berdakwah mereka mengesampingkan metode gradual yang digunakan oleh Nabi gitu kan. Sehingga dakwah mereka justru membuat, kalau dari umat Islam ya, umat Islam yang masih awam merasa ketakutan dan keberatan. Kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, emosional dalam berdakwah. Ini apa itu namanya, ini ciri-ciri radikalisme begitu ya, ciri-ciri radikalisme gitu kan. Ini, dan saya kira ini ada lagi ya ciri radikalisme itu. Kelompok radikal mudah berburuk sangka kepada orang lain di luar golongannya. Ya, ini kalau ada apa itu namanya kelompok ini, anak-anak harus berhati-hati begitu. Mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat. Hati-hati ya. Mudah mengkafirkan orang lain berbeda pendapat gitu kan. Kelompok ini mengkafirkan orang lain yang berbuat maksiat, mengkafirkan pemerintah ya, yang menganut demokrasi ya, menganut demokrasi gitu kan. Mengkafirkan rakyat yang rela terhadap penerapan demokrasi. Ya, ini apa itu namanya ciri-ciri radikalisme gitu kan. Salah satu ciri-ciri radikalisme gitu kan. Ada lagi masih banyak begitu ya ciri-ciri radikalisme gitu kan. Jadi apa itu nama, ini menurut tokoh lain itu kan, kalau dalam Islam di sini menjadikan Islam sebagai ideologi final gitu kan, dalam mengatur kehidupan individu dan juga politik ketatanegaraan. Ini nilai-nilai Islam yang dianut mengadopsi sumbernya di Timur Tengah secara apa adanya, ya kan, tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial dan politik ketika Al-Quran, hadis ya di muka bumi ini dengan realitas kekinian tentu saja. Selanjutnya ya, menolak ideologi non Timur Tengah gitu kan, non Timur Tengah ya, termasuk ideologi Barat seperti demokrasi, sekularisme, liberalisme gitu kan. Selanjutnya ini yang mungkin kita bisa lihat bahwasanya gerakan kelompok ini sering berseberangan dengan masyarakat luas, termasuk dengan pemerintah. Oleh karena itu terkadang terjadi gesekan ya, ideologi bahkan fisik dengan kelompok lain termasuk dengan pemerintah. Ini apa itu namanya ciri-ciri kelompok yang berpaham radikal gitu kan. Ini penting saya sampaikan karena biar anak-anak nanti punya wawasan lebih dini begitu. Karena jujur saja di sekitar kita itu banyak, sangat banyak, mungkin orang dekat kita juga iya. Selanjutnya ya, faktor penyebab radikalisme itu apa ya, menurut Azumati Azra begitu ya, faktor penyebab radikalisme itu pemahaman keagamaan yang literal gitu kan.
tekstual di sini, sepotong-potong terhadap ayat Al-Quran, gitu kan. Bacaan yang salah terhadap sejarah umat Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap umat Islam pada masa tertentu. Ini jadi masih ada lagi melalui internet di sini ya. Menurut Azumati Asro, menurut internet, selain menggunakan media kertas, kelompok radikal juga memanfaatkan dunia maya untuk menyebarkan buku-buku dan informasi tentang jihad. Nah ini, di pemahaman tentang jihad itu juga menjadi faktor penyebab radikalisme. Nah di sini kalau di ahli lainnya, Hikam di sini disebutkan beberapa aspek ya yang mempengaruhi masuknya paham radikalisme di Indonesia. Itu ada faktor geografi, demografi, ada sumber daya alam, faktor ideologi, ekonomi, faktor pertahanan dan keamanan. Nanti bisa kita diskusikan lebih jauh kalau mungkin ada nanti pertanyaan-pertanyaan setelah materi ini. Lalu pencegahan radikalisme itu bagaimana, Bapak? Nah, pencegahan radikalisme itu bisa atau sering disebut dengan deradikalisasi, begitu kan? Ya, disebut dengan deradikalisasi. Nah, di sini anak-anak bahwasanya ada beberapa cara dalam mencegah radikalisme. Nah, di sini ada rehabilitasi, gitu kan? Ada reedukasi, ada resosialisasi, ada pembinaan wawasan kebangsaan. Nah, di sini ketemu titik temunya, pembinaan wawasan kebangsaan, gitu kan. Jadi memoderasi paham kekerasan dengan memberikan pemahaman tentang nasionalisme ya, nasional kenegaraan ya, dan kebangsaan Indonesia. Pembinaan keagamaan juga masuk. Terus pendekatan kewirausahaan juga itu masuk anak-anak. Jadi apa itu namanya? Ini sekilas anak-anak tentang radikalisme, mulai dari pengertian tadi, terus ciri-ciri, terus pencegahan, penyebab, begitu kan, pengertian, penyebab, ciri-ciri, penyebab, dan pencegahan radikalisme. Oke. Mungkin akan Bapak sedikit tambah di sini ya, untuk rehabilitasi pencegahan radikalisme, begitu kan. Di sini nanti rehabilitasi ya, merehab itu kan. Jadi apa itu namanya, anak-anak sudah paham gitu kan, untuk merehabilitasi itu di sini ada dua cara, pembinaan kemandirian untuk melatih dan membina para mantan napi ya, mempersiapkan keterampilan dan keahlian ya kan. Terus pembinaan kepribadian untuk melakukan pendekatan dengan berdialog pada para napi teroris agar mindset mereka bisa diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka. Itu reedukasi, yaitu ya dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal, itu kan, sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham tersebut. Nah ini reedukasi ini termasuk apa itu namanya,
pemberian materi ini itu kan, itu termasuk edukasi begitu kan, resosialisasi kembali, pembinaan wawasan kebangsaan tadi sudah memberikan materi-materi tentang wawasan kebangsaan, pembinaan keagamaan ini penting bahwasanya apa itu namanya ngaji yang benar begitu kan, ngaji yang benar ya, dengan sanad keilmuan yang jelas, sanad guru yang jelas, itu nanti akan juga membantu tentang pemahaman berbangsa dan bernegara lebih besarnya, dengan termasuk di sini untuk menangkal paham-paham yang sebenarnya tidak bersesuaian dengan Al-Quran, yaitu tentang radikalisme dan terorisme. Jadi pemahaman agama itu penting banget ya, penting banget. Jadi Bapak mohon untuk anak-anak yang memang apa itu namanya di sini maaf yang beragama Islam mengaji, harus dilihat ya gurunya siapa, keilmuan gurunya itu sanadnya bagaimana, dapat dari mana, ya kan, latar belakang pendidikannya bagaimana, gitu kan. Kalau lebih besar ya institusi ngajinya itu bagaimana, ini penting banget. Besok kalau besar anak-anak akan lebih memahami hal itu, begitu kan. Jadi apa itu namanya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Bukan berarti Bapak melantur, tidak, tapi ini merupakan kewajiban Bapak sebagai pendidik, sebagai guru, terutama tanggung jawab moral Bapak sebagai guru sejarah, ya kan, untuk memberikan sisipan materi ini yang masih bersesuaian dengan apa itu namanya materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu tentang radikalisme. Mungkin sampai di sini pertemuan pada materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Mungkin anak-anak ada yang kurang paham, kurang jelas, bisa ditanyakan melalui kakak-kakak pendamping, nanti bisa disampaikan ke Bapak. Bapak akan memberikan jawaban sedapat Bapak begitu. Selanjutnya anak-anak nanti ada semacam persoalan yang harus didiskusikan oleh anak-anak sebagai tugas mandiri begitu, tugas mandiri yang harus dikerjakan, dikumpulkan. Sampai di sini semoga ada manfaatnya. Dan yang terakhir, karena di sini masih mungkin puncak-puncaknya ya pandemi COVID-19, maka Bapak memberikan saran untuk diri Bapak pribadi, juga untuk anak-anak sekalian pada umumnya, tetap melaksanakan protokol kesehatan begitu kan, memakai masker, jaga jarak, sering mencuci tangan, jauhi kerumunan, tidak usah keluar-keluar kalau memang tidak penting, jaga kesehatan, dan jangan lupa kita tetap berdoa ya, berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita berdoa dan selalu berdoa, tawakal ya. Setelah kita ikhtiar dengan keras, kita tawakal,
kita serahkan semua pada Allah. Semoga ya pandemi ini segera berlalu, kita bisa hidup normal kembali. Sampai di sini, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf jelas banyak kekurangan. Sekali lagi mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar. Banyak aktivitas akademikanya yang terpapar oleh paham radikalisme. Anak-anak kalau mau membaca ya pasti akan menemukan itu.